Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian semua? Semoga di masa pandemi ini kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Mungkin di masa pandemi ini kita merasakan bahwa karena kita memiliki penghasilan yang kurang, dari kita kena PHK, dan mungkin kita menjalankan usaha banyak barang-barang yang tidak laku, akhirnya pendapatan kita berkurang, dan ini pasti dirasakan oleh semua orang, termasuk saya pribadi. Dan kita bisa menjalankan hidup itu ya sesuai dengan apa yang kita miliki saat ini, bisa kita jalani hidup kita dengan baik, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, memberikan pekerjaan untuk semua. Baik, untuk kesempatan ini saya akan berbagi tips kepada kita semua bagaimana sih kita menjalankan hidup sederhana dengan penghasilan kita yang pas-pasan tapi keluarga kita sehat terus, ya bahagia terus kepada kita semua. Untuk yang pertama yang harus kita jalankan adalah kita jangan mempunyai sifat boros dalam menjalankan kehidupan. Dalam arti ketika kita memiliki pendapatan, kita jangan tergiur dengan adanya promosi-promosi yang ada di sekeliling kita. Misalkan kita jalan ke mall, tiba-tiba di situ ada penawaran baju buy one get one, harganya katakanlah 50.000, itu jangan, kita terpengaruh. Ini yang harus kita sadari, bahwa kita harus bisa men-saving uang kita. Ya, karena uang hari ini belum tentu kita dapatkan di uang sehari. Apalagi kalau misalkan kita kerja, kita mendapatkan penghasilan setiap bulan ya misalkan hanya 2 juta. Jangan pada saat kita gajian kita langsung keluarkan hari itu juga sebesar 2 juta. Ini akan membingungkan kita pada saat nanti kita di akhirat nanti. Nah, yang kedua ya kita dalam menjalani hidup jangan banyak hutang kepada orang lain, ya kayak hutang kepada rentenir apalagi. Ini memberikan kesan negatif bagi kita, bahwa ketika kita sudah berhutang kepada rentenir dan ketika kita tidak memiliki uang untuk mengembalikan hutang tersebut, pasti kita akan ditagih dan pasti kita akan pusing dengan hutang yang kita miliki. Jadi kalau misalkan kalian punya uang, ya diusahakanlah untuk beli yang second atau lunas. Ya kalau misalkan kalian terpaksa untuk berhutang, ya hutanglah sebesar 30% dari pendapatan Anda. Misalkan kalian memiliki pendapatan 2 juta, ya minimal kamu hutang 2 juta, 200.000 lah. Untuk apa? Untuk mendapatkan skala prioritas itu. Ya, jadi kalau dalam skala perhitungannya adalah 30% dari pendapatan kita. Kalau misalkan kalian pendapatannya 2 juta, ya 600.000 kalian bisa hutang. Selebihnya buat kebutuhan keluarga kita. Ya, jadi janganlah kalian untuk bersikap banyak hutang. Yang terpenting, prinsip dari hidup kita ini adalah kita harus bisa memprioritaskan kebutuhan dibanding dengan keinginan. Karena kebutuhan ini merupakan fondasi awal kita untuk menjembatani kita hidup secara mandiri, baik itu di keluarga maupun di masyarakat. Nah, ketika kita sudah memiliki prinsip kebutuhan, pasti segala keinginan kita ini tidak akan kita tawar-tawar. Dan kalau misalkan kita bicara keinginan, ini pasti tidak akan berhenti. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa berhenti. Seperti saya ingin punya rumah bagus, saya ingin punya mobil yang mewah, saya ingin punya katakanlah fasilitas-fasilitas yang mendukung saya untuk bisa hidup lebih nyaman. Nah, kalau misalkan saya punya itu, saya tidak akan puas karena saya pikir bahwa apa yang saya inginkan ini saya tidak mampu untuk melakukannya. Ya, saya punya katakanlah penghasilan misalkan 5 juta, tapi saya katakanlah ingin mobil Alphard,
Ya tidak mungkin. Ya kalau misalkan saya maksa untuk melakukannya, pasti nanti saya akan pusing dalam kehidupan saya. Ini tidak akan memberikan kesejahteraan bagi kehidupan saya. Oke, saya sejahtera, tapi untuk keluarga saya juga nggak akan sejahtera. Maka posisikan diri kalian dengan ya mengeluarkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan kita mendapatkan gaji katakanlah UMR yang sekarang ini standar UMR di Indonesia dalam 4 juta, ya kita harus membelanjakan sesuai posisinya. Kalau misalkan kalian katakanlah ingin punya kendaraan, kalian ingin berhutang, ya katakanlah kalian cukup memberikan hutang itu ya katakanlah maksimal 1,2. Kalian beli motor, misalkan motor apa? Ya motor Vision atau motor Honda, ya kalian bisa memilih gitu. Nah selebihnya untuk kebutuhan keluarga kalian. Ya jangan pada saat kalian beli motor Vision, motor kalian beli mobil. Nah ini akan membuat kalian pusing. Ya oke, kalian terpenuhi, tapi nanti keluarga kalian makan apa? Nah nanti kalau misalkan kalian tidak bisa mengolah kebutuhan, pasti akan timbul perpecahan. Banyak sekarang ini yang timbul perceraian rumah tangga. Karena apa? Karena adanya kondisi pengaturan keuangan yang tidak baik bagi suami istri, yang pada akhirnya mereka saling bertentangan ya, karena konflik dari ekonomi ini yang menjadikan semua pasangan yang ada di seluruh dunia bisa jadi ini menimbulkan dampak perceraian tinggi ya. Jadi ya kita lihat dah kayak selebritis yang sekarang ini, ya kita bisa lihat kayak artis mana banyak terjadi perceraian, padahal dia mampu, dia punya segala-galanya, tapi kenapa kok bisa dia? Ya karena dia tidak bisa mengatur pola keuangan yang baik ya. Dia dapat gaji katakanlah 20 juta, sekali di acting dia dapat 50 juta, tapi pola hidupnya dia punya pembantu katakanlah ada 5, dia punya mobil mewah 2, mobil mewahnya dia punya cicilan katakanlah per bulan itu 10 juta, terus dia punya kendaraan yang lain, dia punya kebutuhan yang lain. Nah apakah ini bisa hidup sejahtera? Nggak akan bisa. Nah justru dengan kita yang memiliki pendapatan pas-pasan, kita katakanlah hanya sebatas mau buat masjid, kita penghasilan 2.500.000 sebulan, tapi kita bisa menjalani hidup dengan sederhana, hidup apa adanya, pasti keluarga kita ini akan makmur ya. Keluarga kita ini akan bahagia dan sejahtera ya. Ini mungkin tips yang bisa saya berikan ya. Semoga tips ini bisa memberikan motivasi bagi kalian yang bingung bagaimana cara mengatur pola hidup yang sederhana ya, terutama di masa pandemi ini merupakan masa yang sangat sulit yang harus kita jalani dan semua orang harus bisa merasakan, dan ini yang harus kita lakukan untuk bisa mengatur pola keuangan yang baik. Sekian dari penyampaian saya pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.